Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Pak Imron di Assalam Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari tentang Khulafaur Rasyidin yang kemarin kita sudah bahas tentang prestasi-prestasinya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan lanjutkan ke Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi adik-adik, Khalifah Umar bin Khattab ini nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qurh bin Roza'ah bin Adi bin Ka'ab, yang beliau itu lahir di Mekah adik-adik. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal bin Sim al-Quraisy. Ibunya bernama Hantamah. Jadi adik-adik secara fisik postur Sayyidina Umar bin Khattab ini punya postur yang tegap, siap, ya, punya kumis gitu ya adik-adik. Sayyidina Umar ini wataknya terkenal dengan tegas, keras, dan berani. Itu makanya julukan beliau adalah Al-Faruq adik-adik. Apa itu kira-kira Al-Faruq adik-adik? Ya, benar sekali, ada yang tahu tuh. Al-Faruq itu sang pembeda adik-adik, benar. Sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kita juga harus begitu adik-adik. Sebagai generasi Islam yang baik, kita harus punya sifat seperti itu, Al-Faruq, pembeda. Kita bedakan yang baik dan yang buruk, sehingga kita bisa memilihnya, dan kita pasti memilih yang baik, mana yang harus ditiru, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Gitu adik-adik. Jadi kita akan lanjutkan profilnya beliau dulu sebentar adik-adik. Beliau ini selain pemberani adik-adik, beliau juga terkenal sangat tegas, punya pendirian yang kuat. Jadi ketika remaja, beliau itu terkenal pegulat yang sangat gagah adik-adik, yang tidak terkalahkan. Beliau sangat pandai di dalam berkuda, dan beliau itu tidak diragukan lagi kalau ada pesta-pesta di Pasar Ukas, pesta di Pasar Ukas terbesar di sana, namanya Pasar Ukas, itu beliau membuat sayembara yang mau menantang, mau melawan beliau dalam gulat, adik-adik sekalian. Ya, seperti yang kita kenal, pegulat Islam dunia nomor satu, Islam dari Rusia, adik-adik, sampai sekarang kita tahu ya, Habib Nurmagomedov. Ya, memang terkenal orang Islam ini kalau memang benar, tidak ada yang ditakuti adik-adik. Selama kita benar, kita di pihak yang benar, Allah pasti membantu kita adik-adik. Nah, beliau juga dijuluki sebagai the Lion of the Desert. The Lion of the Desert. Ya, begitu adik-adik. Beliau itu singa gurun pasir. Singa padang pasir. Nah, jadi adik-adik, beliau selain tegas di dalam caranya beliau menyampaikan syariat-syariat Islam, itu tetap dengan cara yang baik, halus tutur katanya. Jika memang tidak diterima, baru pakai cara kedua adik-adik. Cara yang pertama tetap dengan cara yang halus, baik, dengan pelan-pelan, tapi ketika tidak mau ya pakai cara yang kedua. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian adik-adik. Beliau itu masuk Islam setelah mendengarkan surat apa adik-adik? Kira-kira ada yang tahu surat apa, ayat berapa adik-adik? Nah, itu ada yang tahu adik-adik. Benar sekali. Yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8 yang dibacakan oleh Fatimah, adiknya. Fatimah ini adiknya
Sayyidina Umar waktu belum masuk Islam, adik-adik. Nah, ketika mendengar ayat Al-Quran itu, adik-adik, Sayyidina Umar ini mengendap-endap dalam mendengarnya, adik-adik. Ternyata adiknya sendiri yang masuk Islam. Dia merahasiakan Islamnya. Akhirnya kedengaran oleh Sayyidina Umar. Malah Sayyidina Umar ini terkesima dengan bacaan-bacaan surat Toha ayat 1-8, adik-adik. Nah, mari adik-adik kita lafadzkan bersama surat Toha ayat 1-8, adik-adik. Bagaimana bunyinya? Kira-kira seperti ini, adik-adik ya. Kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Toha. Kami, Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, tetapi melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Allah mengetahui rahasia yang telah lang-lang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Begitu anak-anak artinya. Nah, dengan bacaan-bacaan surat Toha tadi, adik-adik yang telah didengar oleh Umar yang belum masuk Islam, beliau merasa terenyuh hatinya. Rasanya kok menjadi damai ya hatiku ini. Selama ini saya gundah, galau, yang hatinya kacau menjadi berwarna. Jadi Al-Quran itu adik-adik bisa menghilangkan rasa galau adik-adik. Jadi kalau adik-adik lagi galau, baca Al-Quran adik-adik. Jangan lupa bersuci dulu terlebih dahulu adik-adik. Setelah itu Sayyidina Umar bergegas menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat adik-adik. Langsung disaksikan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Dan keislaman Umar bin Khattab itu diikuti pula oleh istri dan anaknya, yaitu Zainab binti Maz'un dan Abdullah bin Umar. Nah, begitu biografinya adik-adik. Nah, setelah kalian mempelajari biografi tadi, adik-adik, poin berikutnya yaitu tentang prestasi Sayyidina Umar setelah beliau masuk Islam. Adik-adik, beliau akhirnya menjadi khalifah kan?
Khalifah yang keberapa adik-adik? Iya, kedua adik-adik. Apa sih prestasi-prestasi beliau? Yang pertama adik-adik, prestasi beliau yaitu menetapkan kalender Hijriah adik-adik. Beliau pelopornya kalender Hijriah yang pertama kali membuat kalender Hijriah. Yang kedua yaitu melakukan ekspansi wilayah. Beliau berdakwah dengan cara yang tegas adik-adik untuk memperluas lagi syariat-syariat Islam, menyebar lebih cepat. Itu adik. Yang ketiga yaitu membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Jazirah, Suriah, Basroh, Kufah, Mesir, dan Palestina, adik-adik. 8 ya. Kemudian yang keempat, beliau yang pertama kali membuat rumah tamu, adik-adik, dan memenuhinya dengan segala fasilitas yang diperlukan di ruang tamu itu untuk menyambut yang mungkoti. Adik-adik, mungkoti itu artinya yang terputus perjalanannya. Dia musafir, bekalnya habis, terputus perjalanannya. Maka dia boleh ke rumah tamu yang telah dibuat di istana negaranya tadi. Yang sekarang orang-orang Islam semuanya membuat rumahnya itu ada rumah tamunya adik-adik, yang seharusnya dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas dan makan-makan minuman adik-adik untuk menjamu tamunya ya. Jangan lupa adik-adik ya. Kemudian yang keempat adik-adik, beliau yang pertama kali membuat Baitul Mal adik-adik. Itu rumah harta. Kalau di Indonesia ya kira-kira Basnas begitu adik-adik ya. Badan Amil Zakat Nasional, yang kalau di zaman Sayyidina Umar itu Baitul Mal. Nah, kemudian adik-adik, beliau juga yang pertama membuat pos kamling adik-adik, iya, untuk berjaga di malam hari, di malam-malam, pos kamling. Nah, kemudian selanjutnya beliau juga orang yang pertama kali membuat pos surat adik-adik. Nah, itu tadi prestasi-prestasi yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab adik-adik. Beliau pelopor yang sangat mulia adik-adik. Nah, sampai sekarang dipakai oleh umat-umat Islam untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Itu tandanya orang-orang Islam ini cerdas adik-adik. Nah, dari pengertian-pengertian tadi adik-adik, mulai dari biografi, profil, kemudian prestasi-prestasi beliau. Nah, adik-adik diharapkan bisa menyimpulkan kembali dan menceritakan kembali adik-adik yang telah dipelajari adik-adik. Demikian dari Pak Imron. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, masih bersama Assalam Channel bersama Pak Imron. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Amin. Allahumma amin. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.